Bapak, mama, sama saudara umat Allah yang terkasih dalam Kristus Yesus, selamat malam. Selamat malam. Kita sudah memasuki Kamis Putih. Dan di Kamis Putih ini Yesus merayakan Ekaristi dan meninggalkan pesan untuk kita para pengikutnya terus mengenangkan Dia ketika merayakan Ekaristi. Ketika kita memecah-mecahkan roti, makan bersama, membagi-bagikan anggur, tubuh dan darahnya, kita menghadirkan Dia, menghadirkan peristiwa keselamatan Golgota hari ini, saat ini, dan di sini. Sama saudara umat Allah yang terkasih dalam Kristus Yesus, Paskah bangsa Israel adalah Paskah yang membebaskan Israel dari perbudakan Mesir. Kita dengar dalam bacaan pertama tadi. Domba atau kambing itu umurnya 1 tahun, masih muda. Rongo itu umur 1 tahun, itu masih empuk, itu banyak tulang rawan. Dipanggang, dibakar. Siapa yang tidak mau daging panggang? Dan sebelum dipotong itu, kambing domba itu dipisahkan dari kawanannya selama 14 hari. 14 hari, 2 minggu. Kalau kita ingat kemarin waktu Covid, kalau diindikasi waktu swab dengan lagi satu rapid, itu kalau positif Covid, dia harus diisolasi selama 14 hari. Sama. Jadi sudah tertulis dalam kitab suci ribuan tahun lalu itu bahwa 14 hari itu waktu yang tepat untuk pemulihan, untuk menyisihkan domba kambing yang akan dikorbankan, domba Paskah itu. 14 bagi 2, 7. 7 itu angka sempurna. Dan makan bersama itu harus cepat-cepat. Pinggang harus terikat, alas kaki harus dipakai buru-buru. Dan yang menarik adalah darah domba korban itu harus dilaburkan di pintu. Baik di 2 kosen yang berdiri maupun di jenang pintu yang palang. Itu untuk menunjukkan bahwa itu rumah orang Israel, bukan rumah orang Mesir. Ketika melihat darah di jenang pintumu, aku akan lewat, dan tidak ada musibah kematian dalam rumah itu. Tetapi di rumah orang Mesir yang tidak memiliki tanda darah keselamatan itu akan ada kematian anak sulung, manusia maupun hewan. Bapak mama, sudah sejak Paskah Israel perdana, darah anak domba itu menyelamatkan, membebaskan orang-orang Israel dari kematian, dari malapetaka, dari bencana yang tidak diinginkan. Dan itu terus berlanjut. Dalam bacaan Injil tadi kita dengar, Yesus mengorbankan, memberikan tubuh dan darahnya. Darahnya itu dioleskan ke dalam diri kita, orang-orang yang terbaptis, orang-orang yang beriman kepadanya. Dan yakinlah bahwa kita pun akan terbebas dari mara bahaya dan bencana. Pertanyaannya, sudah dibaptis, sudah merayakan sakramen-sakramen, sudah terima tubuh dan darah Kristus, sudah sambut baru, mengapa masih ada bencana? Mengapa masih ada kesusahan? Mengapa masih ada Covid? Mengapa masih ada virus AFS yang babil? Kamu punya juga mati semua. Woi, orang ekspadi, ngana-ngana mati semua. Pertanyaannya, mengapa masih ada duka cita? Jawabannya jelas. Seringkali kita menjadi seperti Petrus. Guru, kau mau basuh kaki saya? Iya. Jangan hanya kaki, mulai dari kepala. Makan puji yang tidak ada ukuran. Yesus mau basuh hanya kaki, dia bilang, mau nah, ulu.
Lebih lanjut dalam cerita ini, waktu Yesus bilang, inilah saatnya anak manusia diserahkan, dia bilang, tidak, saya nanti paling depan bela kau. Hal itu tidak boleh terjadi, bahwa anak manusia akan diserahkan oleh tua-tua, akan disalibkan. Tidak boleh. Tapi apa yang terjadi di Taman Getsemani? Yesus doa, Petrus buat apa? Nade. Petu, berjaga-jaga, waspada. Iya guru. Yesus kembali doa dia, nade. Begitu Yudas datang, mulai bingung, maka pujinya keluar, cabut pedang, potong orang punya telinga. Yesus bilang, sarungkan pedang, nanti besok baru dengar bacaan. Gara-gara banyak, tapi nanti di ruang pengadilan, kau kenal dia, mona, ngau mona beo. Manu kako, dia kaget. Kita menjadi seperti Petrus zaman ini. Sudah dibaptis, sudah merayakan sakramen-sakramen, sudah ditandai dengan darah Kristus dalam sakramen Ekaristi, tapi hidup kita makan puji lebih banyak. Ini viral di TikTok tuh, istilah sekarang keren. Tiba hari raya gini, intel-intel gereja keluar semua dari lubang-lubang. Penuh kapela, tenda harus tambah. Minggu biasa intel-intel menyebar, status tidak jelas. Istilah tenar sekarang di TikTok, KTP napas. Ketika tiba pesta KTP, ketika tiba pesta napas Natal dan Paskah, semua orang Katolik mengaku Katolik. Besok cium salib, Rabu abu, terima abu semua. Tapi minggu pertama sampai dengan minggu ke-6 Prapaskah tidak jelas di mana. Makan garam, makan lombok, jalan terus. Jalan salib, kapela kosong, hanya anak SD. Kerja puasa, molos. Tapi Kamis putih, Jumat Agung, besok cium salib. Malam Paskah komuni. Jadwal pengakuan tidak ada manusia. Itu kita gara-gara macam Petru, Rus. Kau Katolik? Iya. Baptis nama Hane, Polu, Kobu, Tere, Sisi, Mia, Mary. Ketika anak mau sambut baru, anak mau nikah, tes doa, Bapak kami. Giliran mau tes doa sembunyi. Katolik, iya. Tanda salib bagaimana? Tahu. Tapi tunggu, pas mau naik orang punya kelapa. Lalu Mama Santa Ana naik motor, tahan ojek, duduk, tanda salib. Anak-anak muda bersegang. Doa. Kita menjadi petu-petu zaman ini yang tidak jelas lagi. KTP Katolik, kartu KK Katolik, semua Katolik. Baptis nama orang kudus, hidup tidak jelas. Karena itu malam hari ini biarkan kaki kita dibasuh, dicuci ulang. Biar makan puji kita gara-gara banyak itu hilang semua. Kamu sudah bersih. Kamu sudah dibaptis. Kamu sudah merayakan sakramen-sakramen tanda keselamatan Allah. Hanya potensi keselamatan itu seringkali kita nodai. Kita adalah kenisa, bait Allah, tempat diam Roh Kudus, benar. Tapi hidup kita seringkali jauh dari kekudusan. Tipu-tipu, curi-curi, omong orang punya nama, bibir lebih mancung dari hidung. Bagian casing, hebat. Menjelang hari raya, semua listrik tuh nyala redup. Pengaruh catok semua rame-rame. Angin tiup goyang. Tapi jauh dari hari raya, kugu yang apa kabar punya. Mogi.
Itu biar badai seroja datang juga tetap. Sama dengan perilaku hidup kita. Sepanjang tahun jauh dari gereja, tiba hari raya sopan, persis. Biarkan diri kita dibasuh Tuhan menjadi bersih, sehingga noda-noda itu hilang semua. Pertanyaan, kenapa Yesus basuh kaki? Karena kakilah yang sering mengantar kita bukan ke gereja, tetapi ke tempat judi. Bukan mengantar ke rumah tempat doa KUB, tetapi mengantar kita ke rumah tukang rekap. Ya. Kaki seringkali mengantar kita ke tempat-tempat yang tidak baik. Kaki kita itu menjadi sesuatu yang membuat kita jatuh dalam dosa. Dan kenapa kaki melangkah ke tempat yang tidak baik? Karena hati kita kotor. Basuhlah kaki dan basuh juga hati, supaya kita menjadi bersih kembali, siap untuk merayakan dan mengenangkan kembali Ekaristi, menghadirkan peristiwa Golgota untuk keselamatan kita dan seluruh dunia. Jadikan keluarga-keluarga kita sebagai tempat diam Ekaristi yang menghasilkan buah-buah keselamatan, buah-buah kekudusan. Tidak ada manusia yang kudus, benar. Tetapi jangan pakai itu sebagai alasan supaya terus buat dosa. Tidak ada orang yang mau terus bodoh. Tidak ada orang yang mau terus tahan kelas. Mau naik kelas, mau naik peringkat. Begitu juga hidup kita. Jangan senang untuk terus tahan kelas dalam dosa. Perlahan-lahan berjuang menuju kepada kekudusan. Tidak ada yang sempurna, tetapi berjuanglah menuju kepada kesempurnaan, yaitu Bapa di surga. Semoga amin.